Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita, amin. Yang merasa ada sukacita boleh lambaikan tangannya semuanya. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Yes, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita mau bersama-sama bersepakat bahwa hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, amin. Mari kita mau bersama-sama bersatu hati, kita mau menyembah Dia lebih dari segalanya. Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, GBI Semarang Indah. Kami membawa persembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Yes, yes Tuhan. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku
lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Yes. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau. Oh, yes, Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yes, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Oh Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita mau sama-sama panggil ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, yes, lawatlah. Penuhi Tuhan, penuhi setiap jemaat-Mu, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu akan Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Yes. Ya Rohku, mari setiap hati yang haus dan rindu akan Tuhan, mari kita mau sembah Dia. Yes, kiramaya rashi, kirapaya rashi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, tercurah atas setiap jemaat-Mu Tuhan, atas setiap kami Tuhan. Yes, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah
menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Yes Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang ke tahta-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami Tuhan. Segenap hatiku, segenap hidupku menyembahmu Tuhan. Mengalir Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Kiramaya rasyana naya kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Mari jemaat Tuhan katakan. Yesus. Be lifted up. Hosana. Mari jemaat Tuhan katakan Hosana, Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Yes, come on, come on.
bagimu Tuhan. Yes, yes, kami memujimu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Dan kami mau memuji, menari buat Engkau Tuhan. Penuhi kami semua di tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Dan kami siap meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menari buat Tuhan kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita mau bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Semua siap memuji dan menari buat Tuhan kita. Yang siap memuji menari buat Tuhan kita, kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Kami mau tertawa Tuhan karena Engkau Tuhan. Yeay. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari kita mau tertawa karena Tuhan. Yehehe, haha. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, buatku selalu tertawa. Selalu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku
lagi dan kita mau nyanyi glory buat Tuhan kita. Ayo, semuanya menari buat Tuhan kita. Gerakan tanganmu, gerakan badanmu Bapak Ibu. Yes, yes, come on. Yo, kami mau menari buat Engkau Tuhan. Yeay. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory. Glory bagi Sang Raja. Yeah, 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 yeah. Glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Nyanyi glory, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin tidak bisa mengatur kondisi di sekitar kita Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi juga masalah akan selalu menerpa dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang pasti kita bisa memilih untuk tetap bersukacita, amin. Kita bisa memilih untuk tetap memuji Tuhan. Semuanya mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita percaya ketika kita memuji Tuhan, ada sukacita melimpah dalam kehidupan kita, amin. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, come on. Glory, woo. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan. Yes, semuanya teriak. Hey serukan, hey hey bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, yeah. Woo. Amin. Serukan, serukan bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory, yeah. Bagi Sang Raja. Yeah. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari
cita, amin. Semuanya bersuka cita, amin. Kasih tos kanan kirimu, katakan bersuka citalah, bersuka citalah. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami dan sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau Tuhan. Dan kami selamanya tidak akan menyesal untuk mengikut Engkau Tuhan. Yesus. Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yes, amin Tuhan, amin. Penuhi hati kami yang rindu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh Tuhan, saat badai menerpa, kami tidak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saya minta dari awal lagu ini, kaum pria saja menyanyikan lagu ini. Saya persilakan bapak-bapak sekalian. Engkaulah yes. Tempat perlindungan. Inilah para pria yang ada di tempat ini Tuhan. Kuatkan setiap kami Tuhan. Sebagai pemimpin di keluarga kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Supaya kami enggak goyah Tuhan. Kami tetap bersukacita dan kami boleh membawa keluarga kami tetap bersukacita Tuhan. Yes. Sekarang kaum wanita saja dari awal katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Katakan. Yes. Inilah kaum wanita di tempat ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Karena mereka adalah penolong Tuhan. Kami tahu mereka pun gak kuat. Tapi kami percaya di dalam Engkau mereka akan kuat. Mereka tidak akan goyah Tuhan. Dan mereka terus bisa menjadi penopang yang kuat buat keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes.
Mari kita mau sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan. Sejauh langit dari bumi, yes, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, yes, Kau kekuatan dan sukacita kami Tuhan, selamanya, selamanya Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh pagi hari ini kami dipenuhi, hati kami dipenuhi dengan sukacita Bapa. Buat kasih Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tidak pernah Kau membiarkan kami Tuhan berjalan sendirian. Tetapi kami boleh melihat pemeliharaan, penyertaan dan anugerah Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, berkumpul memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai satu persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan, buat setiap pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan setiap jalan-jalan Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami Tuhan boleh semakin berkenan
dan memuliakan akan nama-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, silakan Bapak bisa duduk kembali. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-11 di tahun 2025 ini. Dan saya percaya ada banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita dapatkan, yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Dan kita berdoa biarlah hidup kita boleh semakin berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, tema firman pada saat ini adalah bagaimana kita belajar untuk mewaspadai mengenai yang namanya keserakahan. Kita membaca Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Efesus pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama baca ayat yang ada di depan, karena ayat Efesus pasal 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima ini tidak saya ambil dari Alkitab terjemahan baru, tetapi saya ambil dari versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca bersama-sama, dimulai dari Efesus pasal 5, dimulai dari ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Kalian adalah umat Allah. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang cabul dan yang tidak senonoh ataupun keserakahan tidak patut ada di tengah-tengah kalian. Jangan sampai orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat hal-hal seperti itu. Tidak juga patut bagimu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucap syukur kepada Allah. Ayat kelima, perhatikan baik-baik. Orang yang berkelakuan cabul atau tidak senonoh atau serakah, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat yang diperintah oleh Kristus dan Allah. Bapak Ibu yang kasih, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini membahas salah satunya adalah mengenai keserakahan. Nah, kita perlu tahu apa kira-kira yang dimaksud dengan keserakahan itu. Ya, keserakahan yang dimaksudkan di sini adalah keserakahan yang pada umumnya diartikan sebagai suatu keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda bernilai abstrak, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri, jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Ya, jadi orang-orang yang punya keinginan untuk memiliki suatu kekayaan, barang ataupun juga benda dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan keserakahan. Dan yang disimpannya itu jauh melebihi dari batas-batas kenyamanan dan juga kebutuhan dasar untuk hidup. Itulah yang dimaksudkan dengan yang namanya keserakahan. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa keserakahan itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa keserakahan ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sifat serakah itu sama halnya dengan dosa penyembahan berhala. Ya, sama dengan dosa penyembahan berhala. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima disitu dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan dalam kehidupan seseorang, dosa keserakahan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Dan yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dilanjutkan bahwa orang yang serakah itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Artinya orang yang serakah tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, selain serakah itu merupakan dosa yang sama halnya dengan penyembahan berhala. Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang-orang yang serakah, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, orang yang serakah akan lebih mencintai harta dunia daripada mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan akan kehidupannya.
Dan keserakahan juga ibarat seperti penyakit yang mewabah. Orang yang serakah itu gampang untuk menjarah milik orang lain. Orang yang serakah itu mudah untuk teman menipu teman. Dan bahkan orang yang serakah, mereka rela memutuskan hubungan kekeluargaan hanya mungkin karena berebut warisan yang ada atau warisan orang tuanya. Ya mereka rela untuk memutuskan hubungan kekeluargaan itu asal mereka bisa mendapat bagian yang jauh lebih banyak. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal 14 dituliskan juga satu kisah mengenai keserakahan. Karena keserakahannya, Yudas Iskariot, dia terdorong melakukan pengkhianatan terhadap gurunya. Dengan tega dia menjual Kristus seharga 30 keping perak. Ya, jadi di sini jelas terlihat bagaimana Yudas Iskariot dia lebih mencintai, dia lebih menginginkan uang perak itu daripada Tuhannya, dan dia juga rela kehilangan akan sahabat-sahabatnya. Walau secara status Yudas Iskariot ini adalah murid Tuhan Yesus sendiri, tetapi dia memiliki jiwa pengkhianat. Ya, dan pada akhirnya keserakahan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot itu menuntun dan membawa Yudas Iskariot itu pada kehancuran. Ya, Matius 27 ayat 5 berkata bahwa hidup Yudas pun akhirnya berakhir dengan sangat tragis dan mengerikan. Yudas Iskariot mati dengan cara gantung diri. Ya, dia menyesal dia sudah menjual Tuhannya. Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat tidak mau menerima uang yang dikembalikan oleh Yudas Iskariot sebanyak 30 keping perak. Dan akhirnya Yudas Iskariot sangat menyesal dan dia mati gantung diri. Penyesalan selalu datang terlambat. Bapak ini kasih Tuhan, pada zaman ini dosa keserakahan itu sangat kuat menguasai kehidupan manusia. Keserakahan itu pada umumnya tidak disebabkan karena seseorang itu mengalami kekurangan dalam hidupnya. Ya, untuk memenuhi kehidupannya itu dia tuh sebetulnya bisa. Tetapi keserakahan itu muncul karena apa? Karena dia tidak bisa merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Ya, hal ini menyebabkan yang timbul namanya keserakahan. Tuhan ingin ketika kita hidup di dunia ini, meskipun kita juga membutuhkan harta di dalam dunia ini, tetapi Tuhan tidak ingin kita terikat oleh cinta akan harta duniawi. Dan pagi hari kita akan bersama-sama melihat, ya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat terhindar dari dosa keserakahan ini. Yang pertama, agar kita dapat terhindar dari dosa keserakahan, yang pertama kita harus banyak-banyak belajar untuk bersyukur. Jarang bersyukur dan selalu merasa kurang, itu juga menjadi salah satu penyebab utama kenapa munculnya keserakahan. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan merasa cukup dan kita tidak lagi menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Karena apa? Kita bisa bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita lihat satu contoh. Ketika berjalan melintasi padang gurun, setiap hari orang Israel itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Ada dua berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel sebagai makanan mereka. Yang pertama kita tahu setiap pagi hari Tuhan berikan yang namanya mana. Dan yang berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah ketika bangsa Israel mereka menginginkan untuk makan daging, Tuhan Yesus berikan kepada mereka burung puyuh untuk dimakan. Nah, kita baca bersama-sama kisahnya di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai yang ke-34. Di situ dituliskan oleh firman Tuhan, lalu bertiuplah angin yang Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu.
Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'wa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ya, orang-orang yang serakah. Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu makanan, yaitu burung puyuh yang sangat berlimpah-limpah. Ya, firman Tuhan katakan setiap orang kira-kira mengumpulkan 10 homer, sedikit-dikitnya, minimal 10 homer. 1 homer itu 360 liter. Ya, berarti 10 homer itu 3.600 liter. Ya, kalau Anda punya kira-kira tangki air yang besarnya 3.600 liter, ya, itu diisi dengan burung puyuh. Ya, Anda bisa bayangkan. Ya, mungkin beberapa ratus atau berapa ribu burung puyuh itu ada di dalam tangki itu. Ya, 3.600 liter itu setiap orang. Ya, minimal 3.600 liter burung puyuh. Ya, Anda bisa bayangkan berapa banyaknya burung puyuh yang mereka kumpulkan. Tetapi ternyata di situ ada orang-orang yang rakus dan serakah. Ya, mereka tidak hanya memakan burung-burung puyuh itu secukupnya, tetapi mereka justru terus-menerus memakan burung itu, dan firman Tuhan katakan membiarkannya di mulut mereka. Ya, orang Israel pada waktu itu mereka tidak percaya bahwa burung-burung puyuh itu akan tetap ada menjadi makanan mereka. Bilangan pasal 11 ayat 19 sampai dengan 20 di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Tuhan berikan burung puyuh itu, dikatakan bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Berarti 30 hari. Sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Ya, orang Jawa katakan sampai enek. Ya, setiap hari itu ada burung sebanyak itu dikasih buat orang Israel. Ya, tetapi orang-orang yang dikatakan firman Tuhan itu, kalau kita baca tadi di bilangan pasal 11 tadi, bahwa orang-orang Israel itu untuk mendapatkan burung itu, mereka itu begadang atau berjaga selama 2 hari berturut-turut. Untuk apa? Untuk makan dan mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Ya, seperti orang yang kelaparan. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada mereka burung puyuh atau daging yang mereka minta itu selama sebulan penuh. Ya, dikatakan firman Tuhan bahwa di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu serakah, yang rakus, nafsunya serakah. Ya, mereka itu tidak bersyukur akan berkat yang sudah mereka terima. Mereka justru menjadi serakah, sehingga berupaya untuk makan berkat itu sebanyak-banyaknya. Ya, mereka makan itu seperti orang yang kelaparan. Padahal Tuhan katakan 30 hari burung puyuh itu akan datang setiap sore. Dan mereka boleh makan sepuasnya. Tetapi mereka berubah menjadi orang-orang yang serakah. Yang mereka mengumpulkan begitu banyak burung puyuh yang bahkan mereka tidak bisa memakannya. Yang mereka dikuasai oleh nafsu rakus atau mereka serakah. Mereka tidak yakin dan kurang percaya bahwa besok Tuhan dapat memberikan berkat yang sama bagi mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan marah dan menghukum orang-orang tersebut. Bapak yang saya kasih, kita bisa belajar dari kisah bangsa Israel. Ya, Tuhan itu sanggup memberkati kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar untuk tetap menjadi orang itu yang menikmati kehidupan itu dengan secukupnya. Jangan menjadi orang-orang yang rakus atau menjadi orang yang serakah. Kita sering mendengar orang mungkin berkata, kita akan lebih mudah bersyukur ketika kita sedang bahagia daripada ketika kita sedang sengsara. Ya, pada umumnya memang demikian. Lebih mudah bersyukur ketika hidup kita sedang baik-baik saja.
ketika hidup kita sedang tidak ada masalah. Tetapi firman Tuhan berkata kita perlu belajar bersyukur. Ya, seringkali kita lupa bersyukur meskipun di sekitar kita itu ada hal yang sebetulnya bisa membuat kita itu bisa bersyukur. Tetapi seringkali kita lupa untuk bersyukur. Ya misalnya ketika waktu makan, di meja makan sudah disediakan hidangan yang sehat buatan istri kita. Ya, tetapi kita menganggapnya seringkali biasa saja. Ya, kita bahkan mungkin merasa iri ketika melihat foto teman kita di media sosial yang sedang menikmati sajian yang lezat di sebuah restoran atau rumah makan. Ya, kita lupa bersyukur kalau hari itu kita juga masih diberi berkat oleh Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa makan dengan makanan yang baik, bahkan mungkin makanan yang sehat, makanan yang dimasak tidak hanya dengan koki yang luar biasa, ya, tetapi makanan yang juga disajikan dengan cinta. Ya, orang-orang yang mengasihi kita, yang menyediakan makanan itu bagi kita, seringkali kita lupa untuk mensyukuri hal-hal tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang masih ada pada kita. Belajarlah untuk hidup dengan rasa cukup, ya tidak dikuasai oleh sifat keserakah. Dan kita dalam keadaan apapun tetaplah bersyukur. Dan ingatlah bahwa di atas segalanya Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya ketika kita mau belajar bersyukur, cukupkan dengan apa yang masih ada kepada kita. Ya, tidak mudah untuk belajar dengan rasa cukup. Ya karena pada dasarnya manusia itu ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya buat dirinya sendiri. Tetapi kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, belajar bersyukur. Ya bahwa Tuhan itu yang selalu akan menyediakannya buat kita semua. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita bisa mengatasi ya atau menghindari rasa serakah di dalam kehidupan kita dengan bersyukur. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mewaspadai dosa keserakahan dalam kehidupan kita adalah dengan belajar memberi dan berbagi. Dalam konteks memberi dan berbagi, ya, keserakahan dapat membuat seseorang menjadi lebih enggan untuk melepaskan atau membagikan apa yang dimilikinya. Karena prioritas utamanya adalah terus mengumpulkan lebih banyak. Ya, orang yang serakah itu punya satu prinsip dalam hidupnya, yaitu apa? Terus mengumpulkan lebih banyak. Ya, orang-orang yang serakah itu punya prinsip itu. Dan salah satu ciri dari orang serakah adalah mereka selalu menahan diri untuk menolong orang lain. Karena mereka tidak mau apa yang dimilikinya itu dibagi kepada orang lain. Ya, orang serakah itu pasti orang yang egois. Karena mereka tidak mau berbagi dengan apa yang dia miliki. Ya, oleh karena itu mereka selalu menahan diri untuk menolong orang lain. Sifat serakah akan membuat kita menjadi tidak pernah puas, membuat diri kita tidak pernah puas, dan pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana Yudas Iskariot. Ya, ketika pada akhirnya dia berhasil ya menjual Tuhannya, menjual Kristus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Farisi, dia pada akhirnya tidak merasa puas. Dia akhirnya menyesal dan dia akhirnya hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan yang saya kasih, sekarang saatnya bagi kita untuk kita memiliki hidup yang berdampak dengan cara menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada sesama kita. Ya, ajaran utama dari kekristenan adalah ketika kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Memberi dan berbagi adalah perwujudan nyata dari kasih dan kepedulian tersebut. Ya, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi Tuhan dan sesama adalah menempatkan kebutuhan orang lain itu di atas keinginan egois manusia akan dirinya sendiri. Ya, mengasihi Tuhan dan sesama dan memberi dan berbagi adalah tindakan nyata. Tapi kasih Tuhan, Martin Luther pernah berpendapat bahwa ada 3 pertobatan yang diperlukan bagi setiap orang Kristen.
Yang pertama adalah pertobatan hati mereka. Yang kedua adalah pertobatan dalam pikiran. Dan yang ketiga adalah pertobatan dompet. Apa yang dimaksud dengan pertobatan ini? Maksudnya, pertobatan sejati tidak hanya menyangkut soal hati dan pikiran kita. Tetapi pertobatan itu juga disertai dengan aksi nyata. Ya, di antaranya adalah suka memberi dengan murah hati. Ya, tidak hanya di hati dan pikiran, tetapi juga dalam tindakan kita. Itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pertobatan hati, pertobatan pikiran, dan juga pertobatan mengenai dompet atau keuangan kita. Kita lihat satu contoh di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 19, di situ ada sebuah kisah yang tentu kita semua sudah tahu. Ya, kisah dari seorang yang namanya Sakeus, seorang pemungut cukai. Sakeus ketika dia bertobat dan percaya kepada Kristus, firman Tuhan mencatat bahwa dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Ya, Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus pertamanya adalah orang yang kikir. Tetapi ketika dia bertobat, dia percaya kepada Kristus. Dia mengalami pertobatan hati, dia mengalami pertobatan pikiran, dan dia mengalami pertobatan dompet. Dia tidak lagi menjadi orang yang kikir, tidak lagi menjadi orang yang serakah. Ya, dia berkata, dia mau membagikan apa yang menjadi miliknya. Bahkan setengah hartanya dibagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah, seandainya ada yang pernah diperas dari seseorang, dia berjanji akan mengembalikan. Orang yang diperas itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Sakeus mengalami pertobatan yang sejati di dalam kehidupannya. Ketika dia benar-benar sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak serakah akan dengan senang hati berbagi dengan orang lain. Bapak saya kasih, setiap orang memiliki kelebihan, punya kelemahan. Oleh karena itu, keleraan berbagi dan memberi akan menciptakan sebuah sinergi yang indah. Yang berlebih membagi kepada yang berkekurangan. Yang kaya membantu yang belum kaya. Ya, saya tidak katakan miskin, belum kaya. Itulah yang dilakukan. Bagaimana sebagai anggota tubuh Kristus. Ajaran Kristus yang pertama untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang utama yang kedua adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Memberi dan berbagi menjadi bagian dari kehidupan yang beriman yang tidak hanya dapat membantu sesama, tetapi juga berfungsi sebagai disiplin rohani yang memerangi sifat serakah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati. Ketika seseorang mau mengutamakan orang lain daripada kebutuhannya sendiri, hal itu mencerminkan dari apa yang diajarkan oleh Kristus, yaitu kasih Kristus atau kasih kekristenan yang sejati. Dengan memberi dan berbagi, kita akan belajar untuk tidak serakah dan menghargai pentingnya berbuat baik kepada sesama. Itu 2 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama belajar bersyukur, yang kedua belajar untuk memberi dan berbagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita mencintai harta ataupun benda lebih daripada kita mencintai Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkati kita belajar bersyukur, belajar memberi dan berbagi, tetapi tetap utamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan lupakan Dia, Sang Pemberi berkat. Orang yang serakah adalah orang yang beriman kepada materi, bukan kepada Tuhan. Sifat serakah menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan orang yang serakah itu bukanlah kepada Tuhan yang memberi dia hidup, yang memberi dia keselamatan, tetapi kepada harta yang dia miliki, kepada materi yang dia punya. Oleh karena itu kita harus tetap mengutamakan Tuhan
di dalam segalanya. Orang yang serakah dia mengira bahwa dengan banyaknya harta atau materi yang ia miliki akan membuat hidupnya terasa bahagia, akan terasa aman, akan terasa tenang. Padahal kebahagiaan, keamanan dan juga ketenangan yang dimilikinya itu adalah palsu. Karena pada kenyataannya orang-orang yang serakah hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Karena dia merasa takut kehilangan akan apa yang dia miliki. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kan Bapak Menteri Keuangan kita dia akan mengumumkan tentang redenominasi. Ya, uang Rp1.000 itu akan jadi Rp1. Ya, jadi uang 1.000 itu jadi Rp1. Kalau uangnya 100.000 jadi cuma 1.000. Ya, orang-orang kan ribut. Wah, dari 10.000 jadi 1.000. Ya, itu kan banyak sekali kekhawatiran. Ya, orang-orang yang takut kehilangan apa yang dimilikinya. Ya, yang ribut kan orang-orang yang punya uang kan. Kalau tidak punya uang ya mau jadi Rp1, mau jadi Rp2 ya tidak masalah, tidak punya uang. Ya, yang ribut kan yang punya uang kan. Ya, seperti itu. Seringkali orang-orang itu kalau punya banyak itu, kalau dia tidak belajar untuk berbagi dan mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, itu seringkali akan banyak mengalami kekhawatiran di dalam kehidupannya. Oleh karena itu sejatinya orang percaya tidak lagi perlu khawatir mengenai soal penghidupannya. Karena apa? Karena Bapa itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Ya, Matius 6 ayat 32 berkata, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Tuhan itu tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ya, tetapi yang menjadi kuncinya adalah ini. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, nas ini muncul berdasarkan realita kehidupan yang tertulis di dalam ayat-ayat sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah di Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-32. Kira-kira kekhawatiran apa yang sedang mereka gumulkan. Sehingga pada akhirnya ayat ini muncul. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di mana di situ dituliskan bahwa manusia itu cenderung khawatir mengenai soal penghidupannya. Nah, tapi jika kita teliti mengenai nas tersebut di dalam Matius 6 ayat ke-33 tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa sebetulnya nas tersebut mengandung mengenai suatu kunci kehidupan. Kunci kehidupan manusia. Nah, cara kita memahami kunci kehidupannya adalah dengan cara memegang sebuah prinsip di dalam ayat itu bahwa kita harus mengutamakan Tuhan, bukan berkat-berkatnya saja. Sehingga dalam hidup ini fokus kita bukan pada berkat saja, tetapi kepada Sang Pemberi berkat. Ya, dalam kehidupan ini jangan kejar berkatnya Tuhan. Dalam kehidupan ini kejarlah Tuhannya. Karena apa? Tuhan itu yang memberi berkat kepada kita. Kalau kita mengejar berkat-berkatnya saja, suatu saat berkat itu bisa berhenti dalam kehidupan kita atau hilang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita dapatkan Tuhan sebagai Sang memberi berkat di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa berkat itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita dekat, kita tinggal bersama Sang pemberi berkat atau Sang sumber berkat itu. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memelihara kehidupan kita. Kita lihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh firman Tuhan. Ya, seperti halnya yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, kehidupan Nuh, kehidupan Yosua, kehidupan Daniel, kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Bagaimana mereka ketika mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan itu memberikan kepada mereka berkat dan juga pertolongan yang dahsyat atas kehidupan mereka. Ya, bagaimana mereka diselamatkan Tuhan, bagaimana mereka ditolong Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka. Semua terjadi karena apa? Karena mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan
di atas segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Ya meskipun ada banyak tantangan, ada banyak hal yang terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi mana kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan menjadi hal yang pertama atau prioritas di dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwa kesedihan tidak akan pernah bisa membuat kita hidup di dalam kebahagiaan. Namun justru membuat kita itu bisa jatuh ke dalam dosa dan mengalami hukuman dari Tuhan. Ya kita harus mewaspadai akan hal mengenai keserakan ini. Ya, Bapak Ibu dikasih, ada sebuah kisah dari orang-orang yang di Afrika. Mereka memiliki sebuah cara yang unik untuk menangkap monyet-monyet yang seringkali merusak hasil ladang atau perkebunan mereka. Nah, karena monyet-monyet ini kan binatang yang lincah dan cerdik. Ya, seringkali mereka kesulitan untuk menangkap monyet-monyet tersebut. Nah, hal yang mereka lakukan oleh orang-orang yang di Afrika itu, mereka membuat sebuah jebakan berupa atau perangkap berupa sebuah kotak. Nah, kotak itu diberi sebuah lubang yang pas dengan ukuran tangan monyet. Ya, lubangnya tidak terlalu besar, lubangnya kecil, dan tangan monyet ketika dia masuk, dia bisa masukkan tangannya melalui lubang tersebut. Nah, setelah itu kotak-kotak itu diisi makanan kesukaan monyet-monyet tersebut. Ya, ada pisang, buah-buahan dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam kotak itu. Nah, ketika seekor monyet mencoba memasukkan tangannya ke dalam jebakan itu, maka ketika tangannya sudah masuk, dia ambil barang yang ada di dalam kotak itu, yang entah buah-buahan, entah pisang, entah apel yang ada di dalam buah-buahan itu, monyet itu tidak akan pernah bisa mengeluarkan tangannya. Ya, karena kan masuknya kan bisa begini, tetapi ketika sudah menggenggam, tangannya kan jadi besar. Monyet itu tidak bisa mengeluarkan tangannya dari kotak itu. Dan meskipun monyet ini dikenal sebagai binatang yang cerdas, tetapi kalau dia sudah punya makanan atau dia menggenggam sebuah makanan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia tidak pernah melepaskan genggamannya, selamanya dia tidak akan pernah bisa lepas dari perangkap itu. Akhirnya monyet-monyet itu bisa ditangkap oleh orang-orang yang ada di Afrika. Ya, jadi karena kerakusannya, ya monyet-monyet yang rakus itu, tangannya terus menggenggam makanan yang ada di dalam kotak itu, di dalam perangkap itu. Sehingga pada akhirnya monyet itu bisa ditangkap. Nah, keserakan itu ibarat jebakan itu. Maka kita sebagai orang-orang yang jauh lebih pandai daripada monyet-monyet itu, janganlah kita juga terjebak dalam hal yang namanya keserakahan. Ya, keserakahan tidak pernah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan mengenai keserakahan yang dapat membuat kita terjebak di dalamnya, yang merupakan hasrat egois untuk menginginkan sesuatu sebanyak-banyaknya, secara lebih dan lebih lagi. Ya, belajar bersyukur. Ya, belajar memberi dan berbagi. Dan tetap selalu utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ingatlah selalu untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, dan percaya bahwa Tuhan selalu akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, firman Tuhan ketika Dia berjanji, Tuhan pasti akan mencukupi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita dan Dia memberikan yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Ketika kita mau belajar untuk tidak terjebak dalam yang namanya dosa keserakahan, dengan belajar bersyukur, belajar memberi dan berbagi, serta selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita pakai berdiri bersama-sama. Katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam kehidupan kita. Kita tidak ragu atas rencana Tuhan di dalam kehidupan ini.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Pujian ini mengingatkan kepada kita untuk kita boleh selalu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan kita semua. Tuhan yang memegang akan masa depan di dalam kehidupan kita semua. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mau meletakkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia adalah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dan Bapa yang baik pasti memberikan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Yesus. Kira pasakara kasih. rapasikara takrapa Kira sakari maya kiara rasyana rama na ya la la ya la la ya la maya rasyana na ya la la ya la la ya la la ya la. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Rapasikiara Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, Ramaya Untuk kita Rasyana boleh na ya belajar Ramaya Rasyana. menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, Ya Yesus. untuk tidak terjebak atau terperangkap oleh dosa keserakahan yang menguasai manusia pada akhir ini. Ya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus. 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 Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kau yang memberikan buat hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, hati yang mudah untuk bersyukur. Yes. Buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bersyukur buat setiap rencana Tuhan. Bersyukur buat setiap jalan-jalan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Meskipun mungkin jalan itu tidak mudah, tetapi kami percaya ada hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Amin. kami. Ketika kami belajar untuk menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, mencukupkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami semua. Yes. Amin. Dan biar Engkau juga mengajar kami Tuhan untuk kami belajar memberi dan berbagi. Tidak menjadi orang yang egois. Tidak menjadi orang yang serakah ataupun rakus. Dalam nama Yesus. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang mempercayakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh memberi dan berbagi Tuhan dengan sesama kami Bapa. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan terus mengutamakan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami berharap kepada manusia atau justru berharap kepada harta dan materi yang kami miliki. Tetapi kami boleh selalu memandang kepada Tuhan. Yes. Berharap kepada Tuhan yang berkuasa. Amin. Kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam Yes, kehidupan yes, kami Tuhan. Yes. Sehingga kami boleh melihat ada campur tangan Tuhan yang nyata. Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Untuk kami percaya, untuk kami berharap, kami berserah kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus yang berkuasa untuk mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini Bapa. Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa. Mau memberkati buat setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan. Biarlah setiap benih firman yang ada boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga setiap benih-benih firman itu Tuhan boleh berakar dan berbuah untuk kemuliaan akan nama Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan Kau juga memberkati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus Bapa. Kau menguduskan, melayakkan kami semua Tuhan untuk boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk kami boleh mengingat pengorbanan-Mu, mengingat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Tuhan diserahkan, di loteng Yerusalem Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia mengucap berkat, kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkatalah, inilah tubuhku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tubuh Yesus yang terpecah bagi kita. Dan setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang telah Tuhan berikan kepada kita semua untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Dan melalui darahnya
kita boleh menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Pada pagi hari ini dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku, karya terbesar dalam hidupku. Mari kita panggil bersama-sama. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau Tuhanku. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita, dan kita mau angkat gigi ke atas. Dan sebelum kita makan roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus, kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu akan Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini Dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Yesus. Oleh darahnya, Oleh darahnya segala dosa segala dosa dan kesalahanku dan kesalahanku sudah ditebus, sudah ditebus. diampuni Tuhan Diampuni Tuhan. di atas kayu Di salibnya. atas kayu salib. Sekarang aku selamat Sekarang aku dan selamat masuk kerajaan dan surga. masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, Oleh bilurnya segala kelemahan segala kelemahan dan sakit penyakitku dan sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan. sudah ditanggung Tuhan. Sekarang aku sembuh. Sekarang aku sembuh. Sekarang aku sehat. Sekarang aku sehat Karena mujizat Tuhan karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. nyata dalam hidupku. Hidupku senang, Hidupku senang, diberkati Tuhan diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. untuk melayani gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus mari dengan Kristus. iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang mahal dan dimeteraikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan dengan pengorbanan Yesus, kita menerima keselamatan dan anugerah yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari dengan iman dan percaya dan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita minum cawan dari Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ambillah waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih-Nya, buat pengorbanan dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita begitu lupa akan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini kita boleh mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar. Dia berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati bagi kita. Di atas salib yang kasar, tubuhnya tercabik bagi kita. Darahnya tercurah, menetes. Untuk menyucikan akan dosa-dosa kita semua. Kita bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Bersama dengan jemaat pagi hari Tuhan, kami boleh bersama-sama mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang mati di atas salib yang kasar, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami mengucap syukur semuanya itu Bapa. Dan biarlah Tuhan ketika kami pulang, kami boleh menerima kuasa kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kehidupan kami semua. Kami boleh melihat ada karya Kristus yang besar yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab setiap pergumulan doa anak-anak pada pagi hari ini Tuhan. Dan Kau sendiri yang terus bekerja, memberikan jawaban buat setiap doa-doa yang boleh kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita mari sama-sama sekali lagi kita mau bangkit berdiri. Nah, kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik kita yang akan kita kembangkan selama 1 tahun ini. Mari kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk pantang menyerah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh duduk. Ya, informasi yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 23 November 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Madya Filipus Herianto, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 GBI Semarang Indah adalah sebesar Rp37.600.000. Dengan perincian dapat dilihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 15 November 2025 adalah sebagai berikut. Saldo Natal tahun 2024 sebesar Rp8.056.500. Janji iman panitia sebesar Rp3.520.000 dan persembahan jemaat dan donatur sebesar Rp19.630.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp6.393.500. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau salah satu panitia Natal, CP Saudara Deo. Adapun Door Prize yang telah diterima oleh panitia adalah 1 buah rabbit mop, kemudian 1 buah rice box, kemudian 6 buah beras masing-masing 5 kilo, dan 6 buah minyak masing-masing 2 liter. Kemudian untuk mendukung pendanaan Natal dan memeriahkan ibadah Christmas Carol, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara perayaan Natal atau Christmas Carol pada tanggal 25 Desember 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan nanti di luar ketika Bapak Ibu sekalian pulang. Harga kaos berkerah warna biru adalah sebesar Rp110.000 sampai Rp125.000 per pieces, tergantung ukurannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pre-order pemesanan kaos akan kami tutup pada tanggal 7 Desember 2025. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib, dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu tetap bisa hadir dalam ibadah perayaan Natal yang akan kami adakan pada tanggal 25 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Dan sebelum kita pulang, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, kita mari sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Praetno. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan yang indah untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Satu kesempatan untuk kami boleh kembali berkumpul bersama dengan saudara seiman. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia dalam ibadah kami kepada Tuhan, Tuhan yang melihat akan kesetiaan kami dan akan memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini.